Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada saya, Yulia Trimarani, sebagai moderator dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Debt Weight Loss untuk mata kuliah ekonomi mikro. Sebelum masuk pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada saya sendiri, Yulia Trimarani, yang kedua Elvinda Putri N, yang ketiga Denis Kurnia, yang keempat Anissa Kusuma, yang kelima Solikatun, yang keenam Yesi Alivia, yang ketujuh Ruth Virgin, yang kedelapan Devi Kusuma, yang kesembilan Uriza Yusri, dan yang terakhir Dirial Rania. Kemudian berikut ini terdapat topik-topik yang menjadi bahasan kali ini, di mana yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian dan penyebab debt weight loss, yang ketiga efek dari pajak, yang keempat perhitungan sebelum dan sesudah, yang kelima apa yang menentukan besar kecilnya debt weight loss, yang keenam debt weight loss dan elastisitas penawaran, yang ketujuh debt weight loss dan elastisitas permintaan, yang kedelapan debt weight loss dan pendapatan pajak seiring dengan perubahan pajak, yang kesembilan kebijakan harga dan pengendalian harga pasar, yang ke-10 dampak debt weight loss terhadap perekonomian, dan yang terakhir cara menghitung debt weight loss. Selanjutnya, rekan saya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Dalam ekonomi terdapat kegiatan pasar antara produsen dengan konsumen yang melakukan interaksi permintaan ataupun penawaran untuk memenuhi kepuasan dalam kebutuhannya, baik dari konsumen maupun dari produsen. Pada saat konsumen melakukan pembelian, barang ataupun jasa saat adanya perubahan harga yang tidak sesuai dengan pendapatan, maka akan timbul debt weight loss karena adanya ketidakpuasan ekonomi, akibat adanya ketidakseimbangan. Next. Kemudian yang kedua ada pengertian dan penyebab debt weight loss. Debt weight loss adalah pengurangan surplus konsumen atau consumer surplus dan surplus produsen yang terjadi apabila output suatu produk dibatasi, sehingga lebih rendah dari tingkat efisiensi optimum. Kemudian ada penyebab dari debt weight loss. Yang pertama yaitu adalah pajak. Pajak di sini yang akan mempengaruhi pembeli dan penjual untuk merubah perilaku mereka, menaikkan harga yang dibayar oleh pembeli sehingga konsumsi pembeli lebih sedikit dan menurunkan pendapat yang diterima penjual sehingga produksi barang akan lebih sedikit. Yang kedua yaitu plafon harga. Plafon harga mengacu pada harga maksimum yang menurut pemerintah suatu barang atau layanan dapat dikenakan biaya. Yang ketiga yaitu harga pasar. Harga pasar ini mengacu pada harga minimum yang menurut pemerintah juga suatu barang atau jasa dapat dijual. Dan yang terakhir yaitu ada eksternalitas. Eksternalitas muncul pada salah satu akibat polusi dari pihak ketiga. Next. Kemudian ada efek pajak terhadap debt weight loss. Equilibrium tanpa pajak. Price yaitu PE dan quantity yaitu QE. Equilibrium dengan pajak yaitu sama dengan T per unit atau buyers pay PB. Sellers receive atau PS atau PS dan quantity yaitu Q. Itu ditujukan pada kurva tersebut. Selanjutnya.
Efek pajak terhadap deadweight loss selanjutnya yaitu pendapatan dari pajak dengan rumus set of tax dikali dengan QT. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar. Next. Selanjutnya menentukan surplus konsumen atau CS dan surplus produsen, kemudian pendapatan pajak dan surplus total dan tanpa pajak. Rumus menentukan surplus pajak yaitu surplus konsumen yaitu A ditambah B dan ditambah C. Sedangkan rumus surplus produsen yaitu D ditambah E dan ditambah F. Kemudian untuk menentukan total surplus dengan menambahkan CS atau surplus konsumen dan PS dan surplus produsen, atau bisa dengan menambahkan A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, dan juga ditambah F. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kemudian pada grafik terdapat C plus E disebut kehilangan berat badan mati DWL dari pajak. Jatuhnya surplus total yang hasil dari distorsi pasar seperti pajak. HIT dan HIE tidak terjual karena adanya pajak unit yang membuat nilai barang tersebut melebihi biaya bagi penjualnya. Sehingga pajak mencegah pembeli dan penjual memperoleh keuntungan dari perdagangan. Gambar tersebut dapat dilihat di sini. Next. Kemudian ada perhitungan sebelum dan sesudah pajak. Seperti gambar di sini ada analisa pajak, di mana dengan soal A, hitunglah CS atau surplus konsumen, PS, surplus produsen, dan total surplus tanpa pajak. Untuk soal B, jika $100 pajak per tiket, hitung CS, PS, penerimaan pajak, total surplus, dan DWL. Di mana jawaban untuk soal yang A yaitu CS atau surplus konsumen setengah dikali $200 dikali 100 sama dengan $10.000. Untuk PS yaitu setengah dikali $200 dikali 100 sama dengan $10.000. Untuk total surplusnya yaitu $10.000 ditambah $10.000 sama dengan $20.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk soal jika harga $100 pajak per tiket, hitung CS, PS, penerimaan pajak, total surplus, dan DWL. CS sama dengan 150 kali 75 sama dengan 5,625. Dan PS sama dengan 5,625. Penerimaan pajaknya itu sama dengan 100 kali 75 sama dengan 7,500. Dan total surplusnya sama dengan 18,750 dan selanjutnya DWL-nya sama dengan 1,250. Selanjutnya apa yang menentukan deadweight loss? 1. Pajak menyebabkan deadweight loss. Pajak menyebabkan naiknya harga yang dibayar oleh pembeli sehingga konsumsi pembeli lebih sedikit. Pajak dapat menurunkan pendapatan yang diterima oleh penjual. Semakin inelastis, produk tidak sensitif terhadap pergerakan harga, permintaan dan penawaran, maka ukuran DWL semakin kecil. Semakin elastis, produk sensitif terhadap perubahan harga, permintaan dan penawaran, maka ukuran DWL semakin besar. Deadweight loss dan elastisitas penawaran. Ketika penawaran pada kondisi tidak elastis, saat penawaran semakin elastis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Yang ketujuh, deadweight loss dan elastisitas permintaan. Ketika permintaan tidak elastis, lebih sulit bagi konsumen untuk meninggalkan pasar ketika pajak menaikkan PB. Yang kedua, semakin elastis permintaan, semakin mudah pembeli keluar pasar. Saat pihak naik, semakin kualitas jatuh di bawah kuantitas yang maksimalkan surplus dan semakin besar DWL-nya. Next. Yang ke-8, deadweight loss dan pendapatan pajak seiring dengan perubahan pajak. A. Pajak bertarif kecil menimbulkan DWL berukuran kecil dan meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak dalam jumlah lebih kecil. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah pajak bertarif lebih besar menimbulkan DWL berukuran lebih besar dan meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak dalam jumlah lebih besar. Berikut adalah gambar kurvanya. Next. Kemudian yang terakhir, pajak bertarif sangat besar menimbulkan DWL berukuran lebih besar, tapi pendapatan pemerintah menurun karena pajak sangat tinggi, mengurangi ukuran pasar secara drastis. Di samping adalah gambar kurvanya. Kemudian yang ke-9, kebijakan harga dan pengendalian pasar. Kebijakan harga merupakan keputusan tentang penempatan harga barang atau jasa yang dijual. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu harga dasar yang merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, harga maksimum atau harga atap merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dampak deadweight loss terhadap perekonomian. Kerugian bobot mati atau deadweight loss terjadi karena adanya inefisiensi pasar yang terjadi ketika penawaran dan permintaan berada di luar equilibrium, sehingga harga dan kualitas barang pasar tidak mencerminkan hasil yang terbaik bagi penjual dan pembeli. Inefisiensi pasar muncul karena disequilibrium. Akibatnya ada kesejahteraan ekonomi yang hilang. Idealnya, manfaat yang hilang tersebut ditransferkan kepada salah satu pihak yang bertransaksi. Dalam suatu kasus price floor, yaitu harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga equilibrium. Membayar harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Dan begitu juga pada kasus price ceiling. Harga lebih murah bagi konsumen karena di bawah equilibrium. Pada sisi ini, produsen kurang diuntungkan dan mereka kehilangan beberapa manfaat dan dari pertukaran di pasar. Dan tidak semua manfaat yang dihilang oleh produsen, surplus produsen berkurang. Tersebut dikonversi menjadi surplus konsumen. Next. Cara menghitung deadweight loss, yaitu deadweight loss sama dengan harga baru produksi setelah pajak dikurang harga hasil produk dikali jumlah produk yang awalnya diminta dikurang kuantitas produk yang diminta setelah pajak dibagi 2. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai materi deadweight loss dari kelompok 5. Semoga dapat bermanfaat dan juga pengetahuan baru yang bisa kalian temukan dan berguna. Akhir kata dari saya moderator mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam